Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai ternyata musuhmu sangat terobsesi dengan dirimu ya guys ya. Wah, apa nih ya guys ya yang menyebabkan musuhmu terobsesi dengan dirimu ya guys ya, dan kenapa juga harus terobsesi sama kamu ya. Mari kita lihat energinya dari musuhmu yang sepertinya ini sangat terobsesi ya dengan dirimu. Seperti apa bentuk obsesinya? Mari kita lihat lebih detail ya guys ya. Oke guys, ini buat kamu-kamu yang resonate aja ya, buat kamu-kamu yang membutuhkan pesan, buat kamu-kamu yang ingin belajar, buat kamu-kamu yang ingin menambah wawasan dan mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu ya. Oke, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu, sesuai dengan keinginan kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke, kita lihat energi dari dirimu dan musuhmu ya guys ya. Kalau kamu ngerasa nggak punya musuh, that's fine ya guys ya. Maybe that's not your energy ya. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa ada seseorang yang kayaknya tuh sering sekali nih musuhin kamu ya guys ya, atau nganggap kamu tuh kayak musuh gitu, berarti so that's your energy ya. Oke, ini buat kamu-kamu yang resonate aja ya. Once again, it's for you to resonate in this reading. Alright. Di sini ada Nine of Pentacles, ada Seven of Pentacles, ada Page of Cups, ada Knight of Wands, ada Five of Pentacles, ada Seven of Swords, ada the Stars, one more, ada Ace of Wands. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik untuk melihat atau menyimak readingan kali ini ya. Oke guys, di sini aku ngerasakan energi dari seseorang yang sering memusuhi kamu atau orang yang menganggap kamu itu musuh ya. Dan kamu tahu bahwa orang ini ya terlihat jelas tidak menyukai kamu, bahkan cenderung membenci dirimu ya guys ya. Mungkin ini adalah kompetitor kamu atau rival kamu atau tetangga yang sedang iri sama kamu ya guys ya. Dimana kayaknya musuhmu ini selalu memonitor kamu ya guys ya. Selalu memantau kamu dari kejauhan ya. Selalu mengikuti perkembangan hidup kamu. Selalu kepo dan pengen tahu segala sesuatu tentang dirimu ya. Karena sepertinya musuhmu ini sangat terobsesi dengan dirimu ya guys ya. Nah, obsesi yang seperti apa sih ya guys ya? Kita lihat di sini ya. Sepertinya musuhmu ini sangat terobsesi ya untuk bisa menjadi dirimu ya. Dikonfirmasi oleh Nine of Pentacles ya guys ya. Dia tuh kayaknya pengen kayak kamu gitu loh guys ya. Bisa ini dari segi karir atau pekerjaan ya, atau bisa juga dari segi finansial ekonomi ya. Pengen mencapai level kamu, pengen bisa setara sama kamu, pengen jadi kamu ya guys ya. Karena dia melihat bahwa kamu hidupnya itu sejahtera, makmur ya. Walaupun mungkin di balik layar kamu tuh pontang-panting ya, banting tulang ya. Kamu tuh sangat mengusahakan untuk bisa hidup dengan sejahtera ya guys ya. Tapi dia lihat bagian luarnya kamu tuh enak, gampang cari duit gitu loh guys ya. Hidup kamu tuh kayaknya enak, nyaman ya gitu ya. Jadi musuhmu ini nggak melihat kesusahan kamu di belakang itu, enggak ya. Yang dia lihat adalah yang enak-enaknya aja, yang nyaman-nyamannya aja. Dia melihat kamu bisa menikmati hidup, dia lihat kamu bisa belanja ini itu, dia lihat kamu punya banyak benda-benda yang kamu koleksi ya. Dia lihat kamu selalu membeli produk-produk terbaru ya. Dia lihat paketan selalu datang ke rumah kamu gitu loh guys ya. Jadi kayaknya wah enak banget ya hidup
kayak kamu gitu ya, atau dia lihat kamu ini memiliki pekerjaan yang tetap ya, kamu punya income atau penghasilan yang cukup ya, kamu bisa terbilang mapan ya, mungkin kamu memiliki income gaji per bulan itu nominalnya itu lebih dari cukup gitu loh guys ya, sehingga itu memungkinkan kamu untuk bisa belanja ini itu, untuk bisa shopping, untuk bisa jalan-jalan, traveling, kemudian kamu juga bisa trip kemana-mana ya, kamu bisa make a trip ya, atau kamu juga bisa kulineran gitu loh guys ya, kamu bisa pergi ke restoran ini, ke warung makan itu ya, icip-icip makanan, atau kamu beli banyak cemilan, atau kamu selalu minta abang-abang bakso atau tukang sate untuk singgah di depan rumah kamu gitu loh guys ya. Jadi dia hanya melihat bagian permukaannya aja, kamu tuh kayaknya sangat menikmati hidup dan bisa membeli apapun yang kamu mau, bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan gitu loh guys ya. Makanya dia tuh terobsesi untuk memiliki kehidupan seperti dirimu ya, dan pengen jadi kamu juga ya guys ya. Mungkin saja kamu ini pakaiannya itu bagus ya, mungkin kamu ini memiliki pakaian yang trendy atau selalu ngetrend up to date gitu loh guys ya, mungkin ada baju baru ya, ada aksesoris baru ya, yang baru-baru itu kamu beli dan kamu pakai gitu ya guys ya. Jadi dia tuh kayak ngikutin gitu loh guys ya, nggak mau kalah ya, kamu pakai ini dia pakai itu, kamu pakai itu dia pakai ini gitu loh guys ya. Jadi kayak pengen mengimbangi kamu, pengen menandingi kamu, pengen menyaingi kamu ya. Itu adalah obsesi terbesar dari musuhmu ya guys ya, karena dia melihat kamu sepertinya itu bergelimang ya, tidak hanya di sini bergelimang harta ya bagi beberapa di antara kamu aja, tapi ada juga ya kamu yang memiliki hidup sederhana gitu ya, kehidupan yang sederhana ya, mungkin penghasilan pas-pasan, tapi kamu mampu menikmati hidup gitu loh guys ya. Jadi seolah-olah kamu tuh kayak orang terpandang, jadi seolah-olah kamu tuh kayak orang berada, padahal kamu sederhana aja ya, cuman kamu bisa enjoy dan menikmati hidup gitu loh guys ya. Mungkin kuncinya kamu bersyukur apa adanya ya, apa yang kamu punya itu yang kamu pakai gitu loh guys ya. Tapi di mata musuhmu ya, yang kamu pakai itu terlihat wow, terlihat wah, terlihat keren, terlihat bagus gitu loh guys ya. Mungkin karena dia selalu membanding-bandingkan dirinya, hidupnya dengan dirimu gitu. Jadi kayak nggak pernah puas dengan kehidupannya, selalu melihat rumput tetangga itu lebih hijau daripada rumput dirinya sendiri daripada rumput yang ada di rumahnya sendiri, kayak gitu loh guys ya. Itu dia yang bikin musuhmu terobsesi dengan dirimu ya guys ya, karena kamu tuh dilihat serba ada atau serba berkecukupan. Nah seperti itu. And next di sini apalagi ya yang membuat musuhmu itu jadi terobsesi dengan dirimu ya guys ya. Musuhmu ini terobsesi dengan kamu yang sepertinya punya karakter sebagai seorang pekerja keras ya guys ya. Dia tuh kayaknya juga pengen sih ya guys ya kayak kamu, cuman dia nggak memiliki karakter seperti yang kamu miliki gitu loh guys ya. Dia pengen seperti dirimu ya, mungkin kamu rajin berkebun, mungkin kamu rajin merawat ikan hias, mungkin kamu rajin menanam bunga-bunga di taman, mungkin kamu rajin berinovasi ya atau berkreasi ya guys ya. Dia juga pengen gitu menghasilkan sesuatu, berkarya, tapi karakternya tidak mendukung gitu loh guys ya, sehingga dia terobsesi untuk seperti dirimu ya, agar bisa memiliki ini itu. Tapi sayang, itu hanya angan-angan dia belaka, itu hanya pengharapan kosong belaka ya guys ya, karena dia orangnya males ya, dia suka males-malesan, tidak suka bergerak gitu loh guys ya. Sehingga ada dari musuhmu ini yang terobsesi denganmu, yang pada awalnya menginginkan kehidupan sepertimu, jadi kayak berniat untuk merusak ya guys ya. Dikonfirmasi kembali oleh Nine of Pentacles ya. Di sini kamu kan terlihat kayak bergelimang atau punya apa-apa tuh serba ada gitu loh guys ya, atau punya banyak hal di dalam hidupmu ya, apa-apa tuh serba ada gitu loh guys ya. Nah dia datang itu kayak pengen merampas kebahagiaanmu, kayak pengen mengganggu, kayak pengen mengusik gitu loh guys ya, karena dia tidak mampu seperti dirimu ya, dia tidak mampu berada di posisimu, dia tidak mampu setara dengan kamu ya, karena perbedaan karakter yang jauh ya guys ya, bagai langit dan bumi ya, dimana karakter ini memang tidak bisa dijiplak, tidak bisa diduplikasi ya guys ya. Itu memang
berasal dari kemauan sendiri, kemauan dari diri sendiri, atau memang sudah dasarnya semenjak lahir itu punya karakter seperti itu gitu loh guys ya. Dia tuh kayak pengen mendapatkan banyak hal ya, tapi nggak punya kemampuan gitu ya guys ya. Kamu mendapatkan banyak hal karena kamu bekerja, karena kamu mau bergerak, sementara dia sebaliknya gitu, ya mana bisa gitu kan. Oleh karena dia nggak mampu, makanya dia jadi ada yang terobsesi untuk merusak gitu loh guys ya, jadi merusak kebahagiaanmu ya, karena dia tidak mampu untuk bisa berada di posisimu, di level yang sama dengan kamu. Nah seperti itu ya. Kemudian di sini aku juga melihat bahwa musuhmu ini terobsesi untuk bisa seperti kamu yang berhasil mencapai suatu pencapaian di dalam kehidupanmu. Mungkin kamu adalah sosok yang berprestasi, atau kamu ini berhasil membuka usaha kah ya, atau punya sesuatu yang berharga di dalam hidupmu ya, dan itu membuatnya jadi kepengen seperti kamu ya, punya usaha juga, punya tempat usaha, atau memiliki sesuatu yang bervalue atau bernilai juga, punya daya jual tinggi, atau punya treasures ya, semacam kayak harta karun ya, atau harta benda gitu ya guys ya, hasil dari apa yang diusahakan gitu kan. Cuman di sini kan yang namanya rezeki kan beda-beda ya guys ya. Dia bisa aja menjiplak atau menduplikasi usaha kamu ya, tapi yang namanya rezeki kan tidak sama ya. Kata orang kan rezeki sudah tertakar, jadi nggak mungkin tertukar gitu loh guys ya. Walau dia mati-matian ya berusaha untuk bisa seperti dirimu ya, tapi kalau nggak rezekinya, kalau bukan rezekinya ya nggak bakal mampir ke dia ya, dia nggak bakal mendapatkan itu gitu loh guys ya. Dia boleh meniru, boleh menjiplak, boleh mengimitasi, boleh ikut-ikutan ya, tapi soal rezeki itu Tuhan yang menentukan ya. Dia juga terobsesi untuk bisa mencapai suatu pencapaian yang pernah kamu raih ya guys ya. Dan di sini dia bingung ya guys ya, bingung ya, nggak tahu harus berbuat apa lagi ya, karena mungkin saja ya musuhmu ini sudah berusaha untuk bisa seperti diri kamu, untuk bisa mendapatkan kehidupan seperti yang kamu miliki, untuk bisa mendapatkan apa yang kamu sudah raih atau sudah capai dalam hidupmu gitu ya. Tapi kayaknya itu nggak bisa ya, walaupun dia juga bisa untuk menjiplak atau menduplikasi kamu ya, dari segi pekerjaan kah ya, dari segi hubungan kah ya, atau dari segi ekonomi atau finansial ya, tapi beda, tetap saja ada bedanya gitu loh guys ya. Dan dia di sini bingung kenapa dia nggak bisa menyamai kamu ya, karena setiap orang itu memang memiliki perbedaan masing-masing ya, dari segi rezeki, dari segi hubungan, dari segi cerita hidup ya, nggak ada yang sama ya. Tapi sepertinya musuhmu ini sangat terobsesi untuk bisa sebanding dengan dirimu, untuk bisa selevel sama kamu gitu loh guys ya, karena dia melihat kehidupanmu itu lebih membahagiakan ketimbang kehidupannya, karena sepertinya musuhmu ini kurang bersyukur, bahkan tidak bersyukur dengan apa yang sudah dia miliki. Nah seperti itu ya guys ya. Di sini musuhmu sangat terobsesi dengan dirimu itu karena sebetulnya dia melihat bahwa kamu ini hidupnya itu penuh dengan kecukupan secara material gitu loh guys ya. Jadi dia tidak mau kalah saing ya sama kamu ya. Dan di sini ada ketakutan terbesar dari dirinya ya, dikonfirmasi oleh Five of Pentacles ya. Dia takut, sorry to say, jadi kismin ya guys ya. Dia takut jadi kismin di sini ya. Itu kenapa dia sangat berusaha sekali untuk bisa menyamai kamu ya, di dalam suatu circle tertentu, di dalam suatu komunitas tertentu ya, karena dia tidak ingin merasakan yang namanya penghinaan atau olok-olokan ya, diejek orang ya guys ya. Karena mungkin orang-orang di sekitarnya itu selalu memandang segala sesuatu itu dari segi material gitu loh guys ya. Jadi dia takut kalau dia dihina orang, dia takut kalau dirinya dikucilkan orang, dia takut kalau dirinya jadi disepelekan orang karena dia nggak berduit, atau dia kurang materi ya, atau dia seperti jatuh kismin gitu loh guys ya. Makanya dia sangat mengusahakan sekali untuk bisa selevel sama kamu ya, atau setidaknya bisa menyamai kedudukanmu ya, atau posisi kamu gitu ya guys ya, dalam bidang tertentu atau dari aspek tertentu gitu ya guys ya. Dia pengen menyamai kamu di bidang tertentu atau pada aspek tertentu ya, agar bisa
menaikkan citra dirinya ya, agar bisa menambah tinggi harkat, derajat dan martabatnya. Nah, maksudnya begitu ya. Makanya dia di sini sangat terobsesi dengan dirimu ya. Karena kehidupan kamu gitu ya guys ya, entah itu nampak bergelimang atau terlihat terpandang atau terlihat berkecukupan gitu. Jadi dia nggak mau kalah ya, karena dia sebetulnya memiliki ketakutan yang besar ya guys ya terhadap materi. Secara material dia takut kehilangan dan kekurangan jumlah materi yang dia miliki gitu loh guys ya. Dia nggak pengen jatuh kismin ya, karena dia di sini memiliki gengsi yang besar ya. Itu kenapa dia sangat terobsesi dengan dirimu ya, agar dirinya tidak dipandang rendah oleh orang lain ya, apalagi menjadi bahan olok-olokan dan cemoohan gitu ya guys ya. Apalagi kalau di sini dia adalah orang yang selalu eksis tampil sebagai sosok yang kayaknya itu penuh dengan gengsi atau suka pamer ya. Makanya di sini dia sangat khawatir kalau dia memiliki kualitas kehidupan lebih rendah daripada kamu gitu ya. Makanya dia sangat terobsesi dengan diri kamu untuk bisa menyamai kualitas hidupmu. Kalau dia nggak bisa menyamai kamu ya, menyamai kamu secara penghidupan gitu ya guys ya, maka dia di sini kayak bisa menghalalkan segala cara ya, melakukan cara yang licik untuk bisa membuat kamu terjatuh ya, agar kamu tidak bisa naik ya, agar kamu tidak bisa lebih tinggi daripada dirinya secara kedudukan atau posisi dalam kehidupan ini. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan di sini ya, ada di antara musuhmu ini yang sudah berusaha untuk menjatuhkan kamu ya guys ya, secara diam-diam ya guys ya. Entah dia ini melakukannya di belakang layar ya, atau secara belak-belakan ya guys ya. Yang mana kayaknya dia ini mengajak orang-orang untuk membenci kamu dan memusuhi kamu ya. Kalau di belakang layar dia berusaha untuk menebar gosip ya, atau berita hoax ya, berusaha untuk merusak reputasimu gitu loh guys ya. Itu cara-cara yang dia lakukan agar kamu ini tidak dipandang lebih tinggi daripada dirinya gitu loh guys ya, agar kamu ini bisa tampil lebih rendah atau bahkan lebih jelek gitu ketimbang dirinya gitu loh guys ya. Karena dia di sini sangat terobsesi sebetulnya ya untuk bisa memiliki kehidupan seperti yang kamu miliki ya. Kalau tidak bisa, maka dia bisa saja menggunakan hal-hal yang tidak wajar atau menghalalkan segala cara untuk bisa menjatuhkan dirimu agar kamu nggak bisa bersinar ya. Sepertinya dia berusaha untuk meredupkan cahayamu ya guys ya. Tapi apapun yang dia lakukan ya, segala bentuk kecurangan atau keculasan, kelicikan yang dia perbuat, ini semua tidak memberikan pengaruh ya terhadap kehidupanmu ya. Di sini aku melihat kamu hidupnya tetap bersinar ya guys ya, bersinar terang malah ya. Kamu memiliki kehidupan yang kayaknya tuh bercahaya, karena kamu di sini paham betul bagaimana memberikan treatment untuk dirimu sendiri dan kehidupanmu ya. Kamu orangnya penuh dengan rasa syukur di sini ya, selalu bersyukur. Itu kenapa kamu selalu dicukupkan oleh Tuhan ya, secara material maupun non material kamu tidak pernah merasa kekurangan ya. Dan itu yang membuat kehidupan kamu semakin hari semakin bersinar, terlihat bercahaya dan cerah. Nah, seperti itu. Dan sepertinya aku merasa bahwa apapun yang musuhmu ini lakukan, yang mana dia ini sangat terobsesi dengan dirimu untuk bisa menjadi kamu dan memiliki kehidupan seperti dirimu, itu semua kayaknya sia-sia saja ya, karena dia tidak bisa menandingi diri kamu di sini ya guys ya, terutama dari segi kemandirian ya guys ya. Dari segi kemandirian, dari segi pola pikir atau mindset ya, dari segi cara pandang, itu benar-benar berbeda antara kamu dan dirinya ya. Memang tidak sepadan, tidak selevel gitu loh guys ya. Dia selalu memiliki hal-hal yang berbanding terbalik dengan dirimu secara karakter, secara karakteristik atau personality, kepribadian ya. Gimana dia bisa mendapatkan kesuksesan, gimana dia bisa mencapai suatu pencapaian seperti yang pernah kamu lakukan. Kalau cara pandangnya aja masih sorry to say sempit, mindsetnya aja masih sorry to say kejepit, belum lagi ditambah karakter-karakter dia yang kayaknya tuh pemalas, uring-uringan ya, nggak mau kerja keras ya, maunya yang instan, nggak mau berproses. Gimana bisa dia ya untuk mendapatkan posisi seperti yang kamu peroleh ya? Itu kenapa ya dia bisa saja menghalalkan segala cara untuk merusak
semua pencapaian kamu atau apa yang sudah kamu usahakan ya guys ya. You must be careful to this person ya. Kamu mesti hati-hati dengan seseorang yang sepertinya terobsesi banget ya untuk jadi diri kamu dan untuk bisa mendapatkan hal-hal yang sama seperti kamu ya. Karena dia di sini memiliki keinginan untuk bisa menghancurkan dan merusak kalau misalnya dia tidak bisa berada di posisi kamu. Nah, seperti itu ya guys ya. So, meskipun begitu ya, no need to worry ya guys ya. Selama kamu tetap berada di jalan kebenaran, berpegang pada kebenaran, menebar kebaikan, dan selalu terkoneksi dengan Tuhan Sang Pencipta alam semesta, tak ada yang perlu dikhawatirkan. Selama kamu memiliki dan memegang prinsip-prinsip di dalam kehidupanmu, itu akan memperkokoh diri kamu dan memperkuat jiwa kamu untuk tetap bisa melangkah maju ke depan agar bisa mencapai pencapaian-pencapaian di dalam kehidupanmu yang mengantarkan kamu kepada kesuksesan besar di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, so guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen Earth Signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen Water Signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen Fire Signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen Air Signs yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Aquarius. Oke, ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesan yang buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Alright, what is message from the universe for you? Di sini ada be authentic, ada appreciate this moment, and ada back to what you love. Alright, be authentic, be real and true to who you are and how you feel. Di sini pesannya buat kamu, tetaplah kamu menjadi dirimu apa adanya ya. Walaupun di luar sana ada seseorang atau ada orang, terlebih ini adalah musuhmu yang sangat terobsesi dengan dirimu dan ingin sekali memiliki kehidupan seperti kamu ya, itu tidak akan mengubah apapun tentang dirimu ya, tidak akan mengubah dan memberikan pengaruh apapun terhadap kehidupanmu ya guys ya. So, tetaplah kamu menjadi diri sendiri ya, menjadi sosok yang lebih real, nyata, apa adanya, dan menjadi kamu yang sebenarnya ya. Dan kamu tak perlu khawatir untuk mengekspresikan diri kamu ya guys ya. Ekspresikan diri kamu sesuai dengan seperti apa adanya dirimu sendiri ya, tanpa dibuat-buat dan tanpa rekayasa. Karena semakin kamu original, semakin kamu otentik, semakin kamu mampu menjadi diri sendiri, maka semakin kesulitan orang untuk bisa menyamai kamu, untuk bisa seperti kamu, untuk bisa menjadi dirimu ya. Jangankan orang ya, kalau kamu memiliki saudara kembar pun, itu pasti ada bedanya ya guys ya. Karena Tuhan itu menciptakan setiap makhluk itu selalu tidak sama, selalu punya perbedaan ya. Baik dari segi rezeki ya, hubungan, takdir hidup, cerita hidup, karakter, personality atau kepribadian, semuanya itu pasti berbeda-beda. Setiap orang pasti memiliki perbedaan masing-masing satu sama lain ya. Tidak ada yang sama ya, sekecil apapun perbedaannya pasti akan beda. Itu kenapa? Jadilah dirimu apa adanya ya. Orang lain akan menerima dirimu ketika kamu mampu menerima dirimu sendiri. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi no need to worry dengan orang atau seseorang yang terobsesi dengan dirimu untuk bisa menjadi dirimu, untuk bisa menjadi seperti kamu ya, karena kamu tidak akan pernah bisa diduplikasi, kamu tidak akan pernah disamai, atau orang tidak akan pernah bisa untuk menjiplak diri kamu ya, karena kamu adalah kamu ya. Orang tidak akan pernah bisa menjadi dirimu, dan kamu pun tidak akan pernah mau menjadi orang itu ya kan. So no need to worry ya, biarkan orang berusaha untuk bisa menjadi kamu dan terobsesi untuk memiliki kehidupan seperti kamu ya. Itu semua tidak akan bisa menyamai dan menandingi diri kamu, karena kamu original, terlahir sebagai seseorang yang satu-satunya ada di dunia ini yang seperti dirimu ya. Jadi kamu memiliki ciri khas tertentu, ada something special in yours,
So, no need to worry, selalu ada bedanya walaupun orang berusaha untuk ngejiplak atau menyamai dirimu, tapi itu nggak akan pernah bisa ya. Karena nggak ada satu makhluk pun yang benar-benar identik sama, baik itu secara look atau appearance, apalagi secara karakteristik. Nah, seperti itu. Dan di sini pesannya lagi buat kamu, ada appreciate this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love. Pesannya di sini buat kamu, hargailah setiap momen, setiap insiden, setiap sesuatu yang terjadi di dalam kehidupanmu, karena itu memberi meaning, makna atau pesan tertentu baik tersurat maupun tersirat terhadap dirimu ya, agar kamu bisa mengambil atau memetik pembelajaran dari setiap momen yang terjadi di dalam kehidupanmu. Jadi hargailah setiap potret kejadian yang pernah terjadi atau menimpa di dalam kehidupanmu, karena dari sana kamu belajar dan dari sana juga kamu mendapatkan pengalaman, sehingga situasi yang pernah kamu alami itu akan membuat kamu menjadi pribadi yang lebih matang dan memiliki kebijaksanaan yang lebih baik daripada sebelumnya, sehingga kamu bisa menemukan esensi dari setiap peristiwa yang terjadi sebagai pembelajaran yang bermakna untuk mengembangkan kehidupanmu. Dan di sini pesannya lagi ada back to what you love, re-evaluate your desires. Kembalilah pada kehidupanmu, fokuskan kembali dirimu untuk kehidupanmu ya. Kalaupun ada di luaran sana orang yang terobsesi sama kamu untuk bisa menjadi dirimu, untuk bisa memiliki kehidupan seperti kamu ya, itu adalah urusannya. Yang bermasalah adalah dirinya, bukan dirimu ya. Itu keinginannya, bukan keinginan kamu. Jadi nggak perlu ambil pusing dan nggak perlu memikirkan apa yang dia katakan atau apa yang dia lakukan, karena itu adalah bagian daripada usahanya untuk bisa menjadi orang lain ya. Yang penting kamu di sini mampu untuk bisa menjadi diri sendiri dan berfokus terhadap diri sendiri dan kehidupanmu. Kembalilah untuk bisa melakukan atau mengerjakan hal-hal yang kamu gemari, hal-hal yang kamu sukai, hal-hal yang kamu senangi, karena dari sana kamu akan bisa bertumbuh dan berkembang untuk bisa memajukan kehidupan kamu, agar kamu bisa mencapai pencapaian-pencapaian di dalam kehidupanmu yang akan mengantarkan dirimu pada kesuksesan besar di dalam kehidupanmu di masa yang akan datang. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rachki Maria Tarot Patar ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya guys. See ya.